Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kisah Daniel yang dalam kisah ini itu zamannya Raja Kores. Raja Kores itu adalah raja Persia zaman itu. Ya kalau zaman sekarang itu teritorial wilayahnya itu Iran. Ya. Jadi Iran itu dari sejarahnya dia pernah menguasai mulai dari Ethiopia, ya Afrika Utara sampai seluruh Jazirah Arab, padang gurun Arab, sampai seluruh ke sini-sininya itu Pakistan, ya sampai ke seluruh sampai India ya. Jadi teritorialnya demikian besarnya itu Kores itu ya. Iran Irak itu pernah menjajah area-area itu. Jadi seluruh itu Afrika Utara sampai seluruh Arab itu sampai India itu dijajah Irak, dijajah Iran. Ada zamannya gitu. Di bawah kekuasaan mereka, di bawahnya mereka gitu. Nah, raja Iran itu zaman itu namanya Persia. Kores itu punya dewa. Masyarakat Iran pada zaman itu punya Tuhan sendiri ya. Itu adalah patung ya. Patungnya itu bernama Bel. Itu Tuhan mereka, jadi disembah oleh masyarakat Iran pada zaman itu. Disembah-sembah, dipuja-puja oleh masyarakat Iran, masyarakat Irak pada zaman itu. Jadi itu patung itu dianggap mistis oleh wilayah itu gitu. Jadi kalau dikasih makanan, sore kasih makanan, siang kasih makanan, malam bilang habis. Sore kasih makanan, malam paginya dicek hilang habis. Jadi masyarakat itu memistiskan patung itu gitu. Bel itu gitu. Disembah-sembah oleh masyarakat itu. Rajanya Raja Kores, Raja Iran zaman itu, Persia zaman itu, nyembah patung itu juga setiap hari menyembah, memuja, memuliakan, sembahyang kepada patung itu ya, namanya Bel. Sampai satu hari raja ini kaget, ingat itu Daniel, loh Daniel, kok kamu nggak menyembah patung ini? Daniel ini zaman itu kedudukannya adalah sebagai penguasa seluruh yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah. Jadi supaya raja jangan dirugikan, Daniel ini yang menguasai semua ya, segala-galanya, tanggung jawab dari Ethiopia sampai Arab Saudi, Arab ya semuanya, maksudnya Arab zaman itu ya, sampai Pakistan, Afghanistan sampai India itu di bawah tanggung jawabnya Daniel. Daniel itu adalah yang tanggung jawab gitu ya. Jadi kayak perdana menterinya gitu ya Pak ya, atau presidennya gitu ya. Kalau zaman dulu ada penasehatnya gitu ya, penanggung jawab. Jadi Daniel itu pemimpin besar ya, yang tanggung jawab kepada raja apapun. Raja ngomong ke Daniel, Daniel kok kamu kok nggak nyembah patung itu gitu. Lalu Daniel ngomong sama rajanya, Raja, saya udah punya Tuhan sendiri, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mencipta langit bumi, yang berkuasa atas alam semesta. Saya nggak nyembah Tuhan yang lain, saya udah punya Tuhan sendiri, saya punya Tuhan yang hidup. Daniel ngomong begitu. Lalu rajanya terkejut. Jadi kamu nggak nganggep patung ini hidup? Nggak lihat kamu makannya tuh banyak banget. Kalau dikasih sore, malam hilang, pagi udah nggak ada. Ini patung ini hidup katanya. Daniel ngomong enggak, raja itu patung itu dalamnya tanah liat, luarnya perunggu, jadi dia nggak pernah makan apa-apa. Lalu rajanya agak shock,
gitu ya, kaget kok ya, karena Daniel ini kebanyakan ngomongnya benar, dia itu kan bijaksana, makanya seluruh wilayah itu di bawah tanggung jawab dia, karena Daniel itu sering benernya gitu, dia punya kemampuan bisa mengetahui apa yang tidak diketahui gitu, baik di tempat itu atau di tempat yang lain. Jadi dia punya karena seperti itu gitu. Lalu rajanya panggil semua imam patung itu, 70 orang, ada istri-istri mereka dan anaknya gitu ya. Imamnya dipanggil, raja ngomong, kalau kalian nggak nunjukkan siapa yang makan makanan ini, kalian akan mati. Tapi kalau kalian bisa nunjukkan kalau patung ini makan, Daniel mati, karena Daniel yang menghina gitu. Tapi kalau kalian tidak bisa nunjukkan patung ini makan, kalian yang mati. Rajanya ngomong. Lalu para imamnya ngomong, baik, raja sendiri yang mempersembahkan makanan, kami keluar. Kalau besok hilang, berarti sudah dimakan patung ini. Tapi kalau tidak hilang, ya berarti tidak dimakan. Raja sendiri yang buktikan, kami tak keluar gitu. Para imamnya ngomong gitu. Lalu para imamnya itu keluar semua. Rajanya mempersembahkan makanan-makanan itu, dipersembahkan ya. Lalu Daniel menyuruh orang-orang dia, kalian taburi itu dengan abu. Ditaburi sekitarnya, taburi semua, di lantai-lantainya itu ditabur dengan abu. Lalu raja keluar, cuma raja yang melihat Daniel dan orang-orang Daniel ditaburi, terus mereka keluar. Rajanya keluar, Daniel keluar, orang-orang keluar, ditutup, dimacap materai. Jadi belum ada orang lihat, nggak ada orang lihat di situ. Udah ditutup, lalu mereka pulang. Nah, malam harinya para imam itu masuk ke tempat itu, ke kuil itu. Jadi kuil patung itu di bawahnya itu ada terowongan rahasia, di bawah meja itu ada pintunya. Jadi mereka keluar masuk lewat situ, ngambil makanan-makanan, diambil, dimakan oleh mereka 70 orang, istri mereka, anak-anak mereka, dimakan di situ. Sudah sampai paginya Raja Daniel datang ke situ, ngomong ke rajanya, ngomong ke Daniel, itu sudah dibuka belum pintunya? Belum, raja, belum dibuka. Terus dibuka pintunya, tuh kan makanannya habis. Raja ngomong gitu, tuh makanannya habis. Enggak bohong, ini patung ini hidup, enggak bohong, enggak ada kebohongan gini, buktinya tuh makanannya habis. Lalu Raja Daniel ketawa. Daniel, kamu lihat itu enggak? Lihat itu, ada jejak-jejak siapa itu? Daniel ngomong ke rajanya. Lalu rajanya nengok ke bawah, ke lantainya itu, loh, kok ada jejak-jejak laki-laki banyak, ada jejak perempuan, ada jejak anak-anak gitu. Oh, jejak siapa? Ternyata orang, bukan patung. Lalu para imam dipanggil raja, siapa ini, jejak siapa? Ayo interogasi ya. Jadi ditanya gimana. Nah, lalu mereka ngaku imam itu, sebetulnya di bawah meja ini ada terowongan keluar masuk. Jadi yang makan mereka ngaku. Lalu mereka dibunuh oleh raja itu. Lalu rajanya ngomong ke Daniel, sudah, patung terserah kamu, mau kamu hancurkan gitu. Lalu Daniel hancurkan itu patung, imamnya dibunuh.
Jadi udah tidak ada lagi penyembahan kepada Tuhan patung itu zaman tadi. Ya masyarakat Iran zaman itu geram ya, tapi belum bertindak. Masih ada lagi penyembahan kepada yang lain ya. Masyarakat Iran zaman itu selain menyembah patung itu, menyembah yang lain itu naga. Nah kalau zaman sekarang ya itu naga itu hanyalah mitos, ya cerita dongeng begitu. Tapi kalau zaman itu naga itu bukan dongeng, itu memang binatang begitu. Tidak ada bedanya sama binatang-binatang seperti dinosaurus atau binatang-binatang yang punah zaman sekarang. Kalau kita di sini tuh kan ada harimau Jawa itu yang terkenal sudah punah. Sekarang jadinya mitos. Tapi zaman dulu itu harimau Jawa itu ada gitu. Itu memang binatang, itu hanyalah binatang itu. Naga di situ di Iran itu juga binatang gitu. Kalau di Indonesia ini naga itu naga komodo gitu ya. Kalau di sini naganya itu komodo itu ya. Naga komodo disebut naga. Nah kalau di Tiongkok itu naga itu digambarkan seperti ular ya. Ular punya kaki. Kalau di Eropa itu ada sayapnya gitu ya, beda lagi itu. Terus nyemburkan api kalau di Eropa. Nah di Iran itu mitos-mitosnya mereka ya, ceritanya itu kan ada naga yang warna merah, ada yang naga warna hitam, ada yang warna kuning gitu. Biasanya itu mereka bisa menelan berapa provinsi gitu ya, kalau mereka udah bikin kerusuhan, dan itu biasa dibunuh oleh pahlawan, ditangkap, tidak diletakkan di tempat tertentu ya. Kalau di Iran zaman itu ada naga ya, nah, karena biasanya ya binatang-binatang yang berbahaya itu biasanya punah ya, karena dibunuh oleh manusia. Perburuan-perburuan ya, jadi ada satu prestis tertentu ya kalau bisa membunuh binatang yang berbahaya gitu, jadi dianggap pahlawan gitu. Jadi orang itu saling berlomba-lomba membunuh binatang-binatang berbahaya ya. Naga itu di Iran itu saat itu disembah-sembah, itu ditangkap tapi disembah-sembah gitu. Masyarakat menganggap ini Tuhan yang hidup ya. Jadi atau masyarakat Iran juga percaya ada tulisan-tulisan lama itu yang bilang mereka itu binatang air gitu ya, binatang air, binatang darat ya. Zaman dulu kan di area situ juga banyak singa ya, kalau zaman sekarang mungkin masih udah jarang ya, tapi area situ dulu ada banyak singa juga gitu. Nah naga juga ada ya, juga ini komodo itu kalau tidak dijaga manusia juga bisa punah, naga komodo itu ya. Jadi ada cerita lama itu hanya binatang gitu ya, binatang ya. Kalau naga di Indonesia, naga komodo itu, naga itu seperti biawak itu ya, komodo kalau kita di sana tuh seperti ular gitu ya. Tidak tahu ya ini naga itu seperti apa kok, hanya saja itu naga sudah ditangkap gitu ceritanya, dan disembah-sembah oleh seluruh masyarakat Iran dan Irak pada zaman itu. Dan yang bisa membunuh biasa disebut pahlawan. Jadi banyak banyak keinginan dari pemuda-pemuda itu ingin membunuh juga, menangkap gitu ya. Nah, ini sangat hebat gitu ya, naganya sangat sangat kuat, hebat, lalu juga disembah-sembah oleh Raja Kores itu, disembah-sembah, dipuja-puja. Sekarang rajanya ngomong ke Daniel, kamu kan enggak bisa ngomong kalau ini Tuhan yang hidup, kan ini hidup, makanannya kayak gitu, bener-bener hidup ini naga kan, kamu sembahlah dia gitu, sekarang dia hidup. Kalau patung tadi kan mati, itu ternyata bohongan.
Daniel lalu ngomong sama rajanya, raja, beri saja saya wewenang, saya bisa membunuh naga ini tanpa pedang, tanpa senjata, tanpa tongkat, bisa saya tumpas sampai mati, mudah, gampang. Rajanya kaget, wah hebat banget tanpa pedang. Orang-orang juga bilang, wah tanpa pedang ke opo iso gitu ya. Lalu rajanya mau, ya saya beri wewenang, kalau kamu bisa bunuhlah dia, lawanlah dia gitu. Jadi dia naganya dipuja-puja, ya ditangkap terus dipuja-puja, hebat gitu, disembah-sembah, jadikan Tuhan. Lalu Daniel dia nyari lemak gitu, lemak ya, lemak lalu rambut lalu lem itu diaduk, dicampur ya banyak ya, banyak dijadikan bola gitu, bola gitu. Lalu dia bawa ke naganya itu, dilempar ke naga itu. Nah naganya itu makan itu lemaknya itu. Naga yang makan kan itu ya, senang banget dia makan lemak ya, dia makan. Tapi karena itu ada campurannya itu, pecah itu perut naga itu, mati naganya. Tanpa, Daniel mengalahkan tanpa pedang, tanpa tombak ya, tanpa tameng ya, tanpa senjata, cukup dikasih rambut lemak campur rambut campur lem, mati itu naganya. Lalu dia ngomong ke orang-orang tuh, Tuhanmu mati, dia ngomong gitu. Orang marah, waduh Tuhannya dibunuh, naga dibunuh, terus patung dihancurkan, Daniel mana? Lalu masyarakat marah semua, kepung raja, berikan Daniel, kalau enggak raja akan kami bunuh ya. Karena suasananya emosi semua ikut, ya udah ambil Daniel. Daniel ditaruh di penjara. Nah kalau penjara di zaman itu, area itu biasa dimasukkan ke gua singa gitu, di jembatan gua singa di situ biasanya itu domba hidup, 2 ekor domba hidup, 2 ekor domba bangkai gitu ya, dilempar ke situ buat makanan 7 singa ya. Nggak dikasih makan biasa, kalau udah mau ngelempar orang nggak dikasih makan dulu, tapi kalau nggak ada orang salah nggak dilempar ya dikasih makan itu ular itunya apa, singa, bukan ular ya, singa ya, 7 singanya. Daniel dimasukkan di situ dan singanya tidak diberi makan. Biasanya orang dimakan ya memang gitu, tapi kasus Daniel tidak, singanya itu mulutnya kalau diem gitu, 7 singa itu, padahal singa itu kelaparan. Nah Daniel di situ tuh 7 hari, 6 hari gitu, 7 hari gitu. Nah makannya gimana? Nah di tempat lain jauh ya, di Israel itu ada orang namanya Habakuk, dia sedang masak bikin bubur, ada juga roti. Lalu dia didatangi malaikat, Habakuk kamu pergi ke Babel ya, ke Persia ya, ke Babel Persia maksudnya, kamu pergi ke sana, ke guanya, beri makanan itu ke Daniel. Habakuk bilang, aku belum tahu sana gitu, daerah sana aku nggak tahu juga guanya. Lalu kepalanya itu dipegang malaikat itu, Habakuk tuh dipegang kepalanya, bunuh-bunuhnya itu, lalu dibawa sekejap mata itu ke cepat angin tuh ke guanya itu, ke gua Daniel. Lalu ketemu Daniel, ngomong ke Daniel ini makanan, ini roti buburnya. Daniel ngomong, puji Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saya. Habakuk dikembalikan ke tempatnya. Daniel makan 7 hari.
Sampai 7 hari kemudian raja nengok, loh Daniel kok masih hidup, buka, Daniel dikeluarkan. Lalu Daniel dikeluarkan, orang yang melemparkan Daniel ke gua singa ganti yang dilempar ke situ. Nah, orang-orang di situ ternyata dimakan oleh singa. Itu kisah Daniel pernah mengalahkan naga ya. Sebetulnya naga itu ya hanya binatang ya, tapi cuma kalau itu disembah-sembah ya itu ya alasannya Daniel membunuh naga itu ya, supaya dengan harapan supaya semua orang itu menyembah Tuhan gitu ya, Tuhan yang sungguhan ya hidup ya, bukan menyembah yang fana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kisah ini jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kami tidak menyembah ciptaan, tidak menyembah buatan tangan manusia, tidak menyembah hal yang lain kecuali menyembah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.